Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ngaji kita kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita niati yang pertama itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memenuhi kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam, yaitu thalabul ilmi, yang ketiga yaitu menghilangkan kebutuhan. Semoga apa yang kita niatkan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Silakan kakang santri semuanya dibuka kitabnya, dibuka bukunya yang pernah saya share, silakan disimak. Jika perlu dicatat poin-poin terpenting supaya belajar kita ada manfaatnya dan juga ada labetnya atau bekasnya. Semoga apa yang kita cita-citakan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai, saya bacakan kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Awwalul mu'minina, orang yang pertama kali beriman atau masuk Islam. Sini ini bab menerangkan tentang orang-orang yang pertama masuk Islam atau beriman. Siapa saja itu? Kita masuk pada pembahasan pertama. Awaluman, adapun orang yang pertama, amana yang beriman, bihi, kepada Nabi Muhammad, minan nisa'i, dari golongan perempuan, itu Khadijah, yaitu Sayyidah Khadijah. Ini diterangkan bahwa orang pertama yang masuk Islam dari golongan perempuan yaitu Sayyidah Khadijah, yaitu istrinya Nabi Muhammad. Seperti yang telah kita ketahui, ada istrinya seorang nabi yang tidak beriman, walaupun sudah terdapat tanda-tanda kenabian di dalam diri beliau, yaitu siapa? Istrinya Nabi Nuh alaihissalam, dan juga anaknya sendiri, yaitu kan Kanaan. A'udzubillah min dzalik. Tapi Sayyidah Khadijah ini berbeda dengan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau beriman kepada Nabi Muhammad. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi. Sayyidah Khadijah benar-benar mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sejak kapan? Lima dhuhara laha minal alamati dzallati ala nubuwatihi, ketika nampak kepadanya tanda-tanda kenabian beliau. Mundu safratihim khadimaha Maisarah, yaitu sejak sewaktu perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama pelayannya, yaitu Maisarah. Ini berarti Sayyidah Khadijah diam-diam sudah mempercayai kerasulan atau tanda-tanda kenabian yang terdapat pada diri Nabi Muhammad. Apa itu? Seperti yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yaitu ketika Nabi Muhammad membawa dagangannya Sayyidah Khadijah bersama pelayannya Maisarah, ada tanda-tanda yang tidak biasa, yaitu ketika perjalanan Nabi Muhammad dan Maisarah ada awan yang mengikutinya terus sehingga tidak terasa panas. Selain itu, dagangannya Nabi Muhammad ini selalu habis, selalu mendapat untung yang banyak. Ini tidak biasa yang dialami oleh Maisarah dan juga Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah mempercayai bahwa dalam dirinya Nabi Muhammad ini ada sesuatu yang tidak biasa, ada hal yang luar biasa, sehingga ketika Sayyidah Khadijah mendapati Nabi Muhammad menerima wahyu itu,
dan Sayyidah Khadijah diajak Nabi untuk masuk Islam, akhirnya percaya, langsung beriman kepada beliau. Kita teruskan, wa awwaluman, adapun orang yang pertama beriman bihi kepada Nabi Muhammad minar rijali, dari golongan laki-laki, yaitu Abu Bakar. Orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki yaitu Abu Bakar. Siapa itu Abu Bakar? Wakana, adapun Abu Bakar, afifan, yaitu orang yang taat, sakhiyan, dan dermawan. Abu Bakar terkenal orang yang dermawan, sampai-sampai semua hartanya itu didermakan untuk kepentingan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Semua hartanya didermakan, beliau hanya menyisakan dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Karena kedermawanan itu, ketaatan beliau, sehingga lidzalika kana li Rasulillah bi munzalatil wazir. Karena itu Nabi Muhammad mengangkat Abu Bakar sebagai wazir, yaitu sebagai dewan penasehat. Yastashiruhu fi umurihi, yang selalu diajak bermusyawarah di dalam setiap urusannya Nabi Muhammad. As-Shadiqu, yang terkenal jujur. Ini Abu Bakar digelari As-Siddiq, yaitu orang yang jujur. Kenapa kok digelari As-Siddiq? Nanti akan dijelaskan. Wa kana shadiqu qabla ba'athihi, wa kana, adapun Abu Bakar itu shadiqahu, temannya Nabi Muhammad, qabla ba'athihi, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Berarti sudah berteman sejak lama antara Nabi dengan Abu Bakar di sini. Walam yahad alaihi kadziban, dan Abu Bakar tidak pernah berbohong semasa bersama Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad ini bercerita tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu, walaupun kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang gila, seorang penyihir, tapi Abu Bakar langsung membenarkan setiap perkataan yang diucapkan oleh Nabi. Abu Bakar langsung membenarkan. Oleh karena itu Abu Bakar digelari As-Siddiq, orang yang jujur. Wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Zaidun ibnu Harisah, laki-laki yang kedua yang masuk Islam yaitu Zaid bin Harisah. Siapa itu Zaid bin Harisah? Wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqahu, yang telah dimerdekakan oleh Nabi. Golongan laki-laki yang masuk Islam selanjutnya yaitu budaknya Nabi sendiri dan telah dimerdekakan, yaitu Zaid bin Harisah. Wa awwalu man, adapun orang yang pertama amana yang beriman bihi pada Nabi Muhammad minasyibayani, dari golongan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa kana Rabi berrasul, maka adapun Ali bin Abi Thalib itu Rabi berrasuli, saudara misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diingat, dihafalkan, golongan pertama yang masuk Islam dari golongan perempuan yaitu istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah. Kemudian disusul golongan dari laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar, kemudian Zaid bin Harisah. Golongan yang ketiga dari anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan lanjutkan, waqad da'a Abu Bakrin
man yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Abu Bakar mengajak orang-orang yang dicintainya dan juga mencintai Abu Bakar. Bagaimana hasilnya? Fa'ajabahu jam'un katsirun. Banyak sekali yang mengikuti ajakan beliau. Setelah Abu Bakar ini masuk Islam, Abu Bakar tidak hanya diam, tidak hanya berpangku tangan, akan tetapi beliau juga berdakwah, mengajak kepada saudara-saudaranya yang ia cintai dan juga mencintai Abu Bakar. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang baik. Kebanyakan itu yang diajak Abu Bakar ikut ajakan Abu Bakar. Siapa diantaranya? Minhum, diantaranya Utsman bin Affan. Caranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah saudagar juga yang terkenal kaya raya. Sabitul Khulafa'ir Rasyidin, yaitu yang ditetapkan menjadi Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya siapa? Wa Zubair bin Awam, yaitu Zubair bin Awam dari golongan ajakannya Abu Bakar, yaitu Zubair bin Awam. Setelah Utsman bin Affan yang masuk Islam itu Zubair bin Awam. Saya rasa cukup pada pembahasan kali ini, bab 15, orang pertama kali yang masuk Islam. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.